Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lina Kusuma Wardana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor, fungsi kapasitor, jenis-jenis kapasitor, serta contoh soal terhadap rangkaian kapasitor. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, kapasitor adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan muatan atau energi listrik dalam jangka waktu tertentu. Komponen ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator listrik atau dielektrik dan memiliki satuan ukuran farad dan atau lebih umum dalam mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Nah, untuk contoh dari kapasitor seperti ini dan untuk simbol dari kapasitor dalam suatu rangkaian seperti ini. Nah, untuk yang tahap yang kedua yaitu fungsi. Nah, untuk fungsi dari kapasitor sendiri, yang pertama fungsi utamanya yaitu menyimpan energi, di mana menyimpan energi listrik untuk digunakan suatu saat ketika akan digunakan. Nah, yang kedua itu penyaring sinyal. Nah, kapasitor berperan dalam menyaring sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam rangkaian elektronik. Yang ketiga, menghambat arus arah atau DC. Nah, di mana arus DC tidak dapat melewati kapasitor saat muatannya penuh, membuatnya berguna sebagai penghalang arus arah atau DC. Nah, untuk yang keempat yaitu memulai putaran motor, di mana pada peralatan seperti kipas angin atau mesin cuci, kapasitor memberikan dorongan awal agar motor dapat berputar. Nah, yang terakhir yaitu memperbaiki faktor daya, di mana pada sistem listrik kapasitor digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian daya. Nah, untuk jenis-jenis dari kapasitor. Nah, yang pertama kapasitor keramik. Nah, untuk gambarnya yang sebelah yang pada gambar ini, nah di mana kapasitor keramik ini terbuat dari bahan keramik, tidak terpolarisasi dan sering digunakan dalam rangkaian audio ke frekuensi radio karena stabilitasnya yang baik. Nah, untuk yang kedua kapasitor elektrolit atau elko. Nah, di mana ini merupakan kapasitor terpolarisasi yang menyediakan kapasitansi tinggi, cocok untuk aplikasi penyaringan daya, kopling, audio, dan penyimpanan energi. Nah, yang ketiga, untuk gambar dari elko yang gambar nomor 2 ini. Nah, untuk yang kapasitor tantalum, nah untuk ya dengan gambar yang nomor 3 seperti ini. Nah, untuk kapasitor tantalum sendiri ini merupakan mirip kapasitor elektrolit namun terbuat dari tantalum, memiliki ukuran kecil dan nilai kapasitas yang besar serta lebih tahan terhadap suhu. Nah, untuk yang keempat yaitu kapasitor kertas. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, untuk kapasitor kertas ini menggunakan kertas sebagai isolator, memiliki kinerja yang cukup bagus meski tidak mendo se, soko- sekondong sekondang jenis lain. Nah, yang kelima itu kapasitor mika. Gambarnya yang ini. Kapasitor mika merupakan jenis kapasitor yang sangat stabil, namun jarang digunakan karena kalah populer dari jenis lainnya, namun memiliki stabilitas yang baik. Yang keenam yaitu kapasitor film, di mana menggunakan film plastik atau mika sebagai bahan dielektrik. Contohnya kapasitor polyester dan polikarbonat. Dan yang terakhir yaitu kapasitor variabel. Nah, untuk kapasitor ini jenis kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diubah-ubah digunakan untuk aplikasi penalaan frekuensi tinggi. Next, untuk persamaan yang ada dalam kapasitor yang pertama, eh, Q sama dengan C kali V. Dengan keterangan Q ini merupakan muatan listrik, satuannya coulomb, V beda potensial, satuan volt, dan C kapasitas kapasitor farad eh, atau F. Nah, untuk W sama dengan C kali V kuadrat atau sama dengan setengah I kali V atau sama dengan I kuadrat per 2C.
dengan keterangan W merupakan energi kapasitor satuan joule, C kapasitas kapasitor atau farad, untuk V beda potensial volt, dan Q muatan listrik coulomb. Nah, ini untuk muatan listrik secara seri, susunan rangkaian kapasitor. Untuk susunan seri muatan listriknya Q S sama dengan Q1, Q2 sama dengan Q3. Untuk beda potensial Vs sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, untuk kapasitansi 1/CS sama dengan 1/C1, 1/C2, dan seterusnya. Untuk susunan paralel muatan listrik Qp sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Untuk Vp Sa- beda potensial sama dengan Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk kapasitansi Cp sama dengan C1 plus C2 C3. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, diberikan 4 buah kapasitor dirangkai seperti gambar di samping. Nah, dan dihubungkan pada sumber tegangan 12 volt. Tentukan yang pertama besar kapasitas pengganti atau total. Yang kedua besar muatan total. Yang ketiga, besar muatan pada masing-masing kapasitor. Yang keempat, beda potensial pada masing-masing kapasitor. Nah, untuk rangkaiannya digambar pada gambar sebelah kiri. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita mencari besar kapasitas pengganti atau total. Nah, yang dikarenakan dalam rangkaian ini ada dua rangkaian yaitu paralel dan seri, maka kita paralelkan terlebih dahulu C3 dan C4. Nah, C34 didapatkan 3 mikrofarad. Nah, setelah itu kita seri eh, lakukan rangkaian seri C1 dan C2, di mana 1 per C1 plus 1 1 plus C2 plus 1 plus 1 per C3, di mana eh, sa- menghasilkan 1,2 mikrofarad. Nah, sekarang memasuki muatan total. Nah, muatan total Q total sama dengan C total kali V total. Nah, untuk Q total sama dengan didapatkan dari kapasitor pengganti yaitu 1,2 mikrofarad dikali 12 volt sama dengan 14,4 mikrocoulomb. Yang ketiga besar muatan pada masing-masing kapasitor. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q34 sama dengan Q total sama dengan 14,4 mikrocoulomb. Q34 sama dengan Q34 per C34 didapatkan 4,8 volt. V3 sama dengan V4 4,8 volt. Maka Q3 sama dengan C3 kali V3 sama dengan 2 kali 4,8 sama dengan 9,6 mikrocoulomb. Maka Q4 sama dengan C4 kali V4 sama dengan 1 kali 8. 4,8 yaitu 4,8 mikrocoulomb. Nah, untuk yang terakhir yaitu tegangan pada masing-masing kapasitor. V1 sama dengan Q1 per C1 sama dengan 14,4 dibagi 3 sama dengan 4,8 volt. V2 sama dengan Q2 per C2 sama dengan 14,4 dibagi 6 yaitu sama dengan 22,4 volt. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.